terpaksa menikahi Alia episode 3. 3 hari kemudian, Jihan datang berkunjung ke rumah Abrar. "Halo, apa kamu Alia?" "Hai, kamu siapa?" tanya Alia. "Setelah sekian lama mendengar namamu, akhirnya aku bisa bertemu denganmu langsung ya. Dan ternyata kamu jauh lebih baik dari yang kubayangkan." "Terima kasih," ujar Alia malu-malu. Abrar yang baru turun dari kamarnya langsung menghampiri Alia. "Jihan, mengapa kamu kemari?" ujar Abrar. Jihan langsung mendekati Abrar dan menggandengnya. "Aku dengar Tante Ines sudah kembali, jadi aku datang untuk menemuinya. Abrar, kamu tidak menyambutku masuk?" "Oh, jadi dia yang namanya Jihan. Bahkan si mesum itu cukup beruntung tentang wanita itu," gumam Alia. "Ibu tidak ada di rumah. Jika kamu tidak memiliki urusan lain, kembalilah pulang. Aku tidak ingin Alia salah paham," ujar Abrar. Abrar menepis tangan Jihan. Aku mengerti. Maafkan aku, Abrar. Aku telah mengganggu kalian berdua. Sebaiknya aku pergi sekarang." Dari arah luar datanglah Ibu Abrar. "Akulah yang mengundang Jihan kemari. Jika kalian merasa terganggu olehnya, kalau begitu aku juga akan pergi dari sini. Wanita ini bisa tinggal di sini, namun Jihan bahkan tidak bisa berkunjung kemari. Apa maumu, Abrar?" ujar ibunya marah. Ibu Abrar sangat-sangat marah. Jihan pun menenangkan Ibu Abrar. "Aku sungguh tidak peduli, Tante, tapi kumohon jangan marah," ujar Jihan. "Dia sudah menyempatkan dirinya ke sini. Cepat, ajak dia pergi jalan-jalan," ujar Ibu Abrar. "Abrar, aku tahu tempat yang menyajikan makanan kesukaanmu. Ayo pergi bersama," ajak Jihan. Abrar pun menggendong Alia. "Maaf, aku lebih baik di sini bersama Alia." "Dasar anak pembangkang," ujar Ibu Abrar. Abrar dan Alia pun pergi meninggalkan Jihan dan ibunya. "Tidak perlu marah, Tante. Abrar mungkin ingin bersama dengan istrinya." "Kamu tidak perlu bersedih, Jihan. Abrar hanya akan tergila-gila oleh wanita itu hanya sesaat. Nanti dia pasti akan dapat melihat kebaikan dalam dirimu. Tante akan membantumu," ujar Ibu Abrar. "Terima kasih ya Tante Ines. Tante tidak perlu membantuku. Aku sudah menurunkan harga diriku dan martabatku untuk mengejarnya selama ini. Tapi dia lebih memilih Alia. Aku mengerti kesedihanmu. Jangan khawatir, Abrar selalu menurut padaku. Aku pasti akan membuatnya bercerai dengan wanita itu, dan ketika waktunya tiba, jangan sia-siakan kesempatan itu. Mengerti?" "Tante Ines suka sekali ya menggoda aku," ujar Jihan. Di kamar Abrar, Abrar membanting tubuh Alia ke tempat tidur. "Kamu harus menurunkan berat badanmu," ujar Abrar. "Kamu yang salah. Kamulah yang harus melatih tubuhmu lagi agar lebih kuat menggendongku," ujar Alia. "Aku memperlakukanmu terlalu baik akhir-akhir ini kan?" "Alia, aku tidak perlu mengurus pelayan sepertimu." "Maafkan aku, Tuan Abrar. Aku hanya bercanda." Abrar pun pergi ke ruang kerjanya. Milan, Alia, bersabarlah sedikit lagi. Kamu akan pergi ke Milan dengan bantuannya," gumam Alia. Sore harinya, Kalista pergi ke rumah Abrar dan bertemu dengan Alia yang berada di halaman saat sedang menyiram bunga. "Hai Kak," sapa Kalista. "Mengapa kamu datang ke sini?" tanya Alia. "Kakak tidak mempersilahkanku masuk. Kamu ingin membuatku berdiri di sini dan berbicara sambil berdiri?" tanya Kalista. "Apa tujuanmu kemari?" "Aku ingin menemui kakak ipar." "Kakak ipar tidak ada di sini. Benarkah?" "Beberapa hari lagi aku akan mengadakan pesta di rumah, Kak. Aku ingin mengundangnya," ujar Kalista sok baik. "Apa kamu mengundang kakak iparmu untuk menghadiri pestamu, atau kamu mengundangnya untuk bercinta denganmu?" "Kamu ini ya, bisa-bisanya ya kakak bicara seperti itu. Aku tidak seperti itu tahu." "Halah, kamu sudah menggunakan trik ini untuk menghancurkan hubunganku dengan Dilan, dan sekarang kamu ingin merusak hubunganku dengan kakak iparmu."
Kakak, aku sungguh tidak bermaksud melakukannya. Aku mabuk saat itu dan aku bersumpah aku tidak memiliki pikiran itu pada kakak ipar. Kalista, otakku bukanlah dekorasi semata. Aku sibuk sekarang dan aku tidak punya waktu untukmu. Kakak pasti takut ya kan? Aku hanya ingin mengundang kakak ipar kok, tapi kakak menuduhku sebagai pencuri. Tidak peduli ya, kamu itu pencuri atau tidak. Dirimu sendiri lebih tahu dan lebih jelas tentang dirimu sendiri. Alia pun pergi ke dalam rumah. Baiklah, aku akan membiarkanmu kali ini. Tunggu sampai presiden perusahaan kehilangan ketertarikannya padamu dan kita lihat betapa arogannya dirimu saat itu. Malam harinya, Abrar membawa sebuah paper bag dan memberikannya kepada Alia. Apa ini? Tanya Alia. Malam ini ada acara amal dan aku ingin kamu menemaniku pergi ke sana. Alia pun menatap Abrar. Kenapa dengan ekspresimu begitu? Kau masih ingat kan dengan kewajibanmu? Bukan menunggu persetujuanmu mengatakan bahwa kamu harus melakukan kewajibanmu sebagai istri pada umumnya. Iya, baiklah, aku akan memakainya, ujar Alia. 30 menit kemudian, Alia mencoba gaun yang diberikan oleh Abrar. Orang-orang kaya ini ya memang aneh. Mereka menyukai pakaian yang ketat yang dapat membuat mereka tercekik hingga mati. Tok tok tok. Abrar mengetuk pintu karena Alia sangat lama di dalam kamar. Alia, apa yang kamu lakukan? Kenapa lama sekali? Apa kamu sedang memakai pakaian atau menjahit pakaian? Cepatlah, lama sekali. Tidak ada jawaban dari dalam sana. Abrar pun langsung membuka pintunya dan Alia yang masih menggunakan pakaiannya setengah badan langsung berteriak dan menutupi area dadanya dengan tangannya. Keluar, dasar cowok mesum, ujar Alia berteriak. Abrar pun langsung menutup pintu dan tersenyum. Bersambung.